wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di saat pandemi seperti ini, Kakak harap kalian semua menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Dan yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari menjadi berkah serta manfaat bagi kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang sudut. Yang kedua, siswa dapat menentukan sudut melalui gambar atau benda konkret. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar melalui gambar atau benda konkret. Yang terakhir, siswa dapat mengelompokkan berbagai macam bangun datar melalui gambar atau benda konkret. Meskipun pembelajaran kita kali ini masih melalui daring, namun kita harus tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, biar makin semangat sebelum ke materi pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Coba ikutin kakak ya. Hey, hey. Hey, hey. Semangat. Gimana? Udah semangat? Semangat. Oke, berarti sudah siap ya belajarnya? Siap dong, Kak. Let's go, kita belajar bersama. Pembelajaran pertama, sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Halo adik-adik, siapa nih yang kangen upacara di sekolah? Wah, banyak juga ya. Nah, biasanya kalau kita upacara itu ada gerakan hormat kepada bendera merah putih. Coba kakak tes dulu, masih pada ingat tidak ya gerakan hormat itu seperti apa? Wah, bagus, ternyata masih pada ingat ya. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan posisi tangan ketika hormat pada gambar di samping ini. Nah, jika kita tarik garis lurus dari lengan atas sampai lengan bawah dan bertemu di satu titik, itu akan membentuk suatu sudut. Nah, coba kita hitung sama-sama ya, ada berapa garis nih yang membentuk sudut tersebut? 1, 2. Nah, ada 2 buah garis lurus yang membentuk sudut tersebut. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalian suka sholat 5 waktu kan? Iya dong, Kak. Wah, alhamdulillah. Nah, dalam sholat itu ada gerakan ruku. Posisi kita ketika ruku itu membentuk sudut loh. Gak percaya? Coba kita lihat gambar samping. Nah, jika kita tarik garis lurus dari arah punggung ke kaki dan bertemu di satu titik, itu akan membentuk suatu sudut. Nah, coba ada berapa garis yang membentuk sudut tersebut? Ada 2, Kak. Ya, benar. Ada 2 buah garis lurus yang membentuk sudut tersebut. Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang ketika hormat. Agar lebih paham mengenai sudut, coba adik-adik perhatikan ya penjelasan berikut. Nah, daerah ini disebut dengan daerah sudut. Sedangkan garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Dan titik A disebut dengan titik sudut. Nah, sekarang kita coba berlatih sama-sama ya. Coba adik-adik amati gambar berikut ini. Manakah yang termasuk sudut?
Apakah gambar nomor 1 termasuk sudut? Iya, Kak. Ya, betul. Gambar nomor 1 termasuk sudut karena dibentuk oleh dua garis lurus yang saling bertemu sehingga membentuk titik sudut. Jika gambar nomor 2 termasuk sudut atau bukan? Bukan ya, gambar nomor 2 tidak termasuk sudut karena salah satu garisnya tidak lurus dan tidak saling bertemu. Begitupun nomor 3 tidak termasuk sudut karena kedua garisnya tidak lurus dan tidak saling bertemu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut itu dibentuk oleh dua garis lurus, lalu posisi kedua garis tersebut saling bertemu membentuk titik sudut, dan antara kedua garis tersebut terdapat jarak. Nah, jadi apa ya sudut itu? Sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang saling bertemu membentuk titik sudut. Nah, sekarang kita coba yuk mencari benda di ruangan ini yang membentuk sudut. Ada karpet, pikura, dan laci, Kak. Nah, berarti adik-adik sudah memahami ya mengenai sudut. Sekarang coba adik-adik amati gambar berikut. Apakah sudut yang dibentuk oleh tangan JJ dan Lulu ukurannya sama? Berbeda, Kak. Betul, ternyata berbeda ya. Sudut yang dihasilkan oleh tangan Lulu lebih besar daripada sudut yang dihasilkan oleh tangan JJ. Nah, inilah yang dinamakan pengukuran sudut dengan satuan tidak baku. Dikatakan tidak baku karena hasil pengukurannya akan berbeda-beda, tergantung besar kecilnya tangan kalian. Jenis-jenis sudut. Nah, setelah kita mempelajari apa itu sudut dan titik-titik sudut, kita akan mempelajari mengenai besarnya suatu sudut menggunakan busur derajat. Busur derajat ini merupakan sebuah alat untuk mengukur derajat. Pada busur derajat ini terdapat satuan sudut yaitu derajat. Lingkaran kecil ini merupakan titik pusat busur. Nah, contohnya ada sebuah garis yang letaknya tepat pada 0 derajat, kemudian garis kedua di atas 0 yaitu pada 20 derajat. Maka sudut ini termasuk sudut lancip. Nah, jadi meskipun garisnya diperpanjang, namun besar derajatnya akan tetap sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai macam-macam sudut. Coba adik-adik lihat, nih di samping kakak sudah terdapat gambar kan? Iya, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini terbentuk dari dua garis tegak lurus yang saling menyambung sehingga membentuk sebuah daerah sudut. Nah, sudut siku-siku ini besarnya yaitu 90 derajat. Lalu yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip ini ukurannya lebih kecil daripada sudut siku-siku, yaitu kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Nah, ada juga loh sudut yang lebih besar, yaitu sudut tumpul. Sudut ini besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut lurus. Sudut lurus ini merupakan dua garis yang saling bertemu sehingga besarnya 180 derajat. Sudut siku-siku garisnya tegak lurus. Sudut siku-siku 90 derajat. Kalau lebih kecil namanya sudut lancip. Kalau lebih besar namanya sudut tumpul. Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu macam-macam sudut.
Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu macam-macam sudut. Gimana adik-adik? Sudah hafal semua kan? Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah hafal semua, kita coba mengisi latihan berikut ini ya. Coba nomor 1, siapa yang tahu? Ayo, sudut apakah itu? Sudut tumpul, Kak. Ih, pintar sekali. Sekarang coba lanjut nomor 2, siapa yang tahu? Sudut apakah itu? Sudut lancip. Good job. Ya, betul. Itu merupakan sudut lancip. Coba kita isi nomor 3. Sudut apakah itu? Sudut siku-siku. Pintar sekali. Hebat-hebat ya adik-adik semua. Sifat-sifat bangun datar. Halo adik-adik semua, masih pada semangat kan? Oke, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini kakak akan bahas mengenai dari sifat-sifat bangun datar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba adik-adik perhatikan di ruangan kakak ini. Kira-kira adik-adik menemukan benda yang berbentuk bangun datar tidak? Coba kalian perhatikan dengan teliti ya. Yap, betul. Nah, di ruangan kakak ini ada beberapa benda yang berbentuk bangun datar. Yang pertama, ada yang berbentuk persegi. Nah, yang kedua ada berbentuk persegi panjang. Dan yang ketiga ada yang berbentuk segitiga. Nah, yang pertama ada bangun datar persegi. Nah, sifat dari bangun datar persegi ini yang pertama, bangun datar persegi ini memiliki sisi yang sama panjang dan berhadapan secara sejajar. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang di atas ini. Yang pertama itu sisinya ada sisi AB, kemudian ada sisi BC, dan ada sisi CD, dan yang terakhir yaitu ada sisi AD. Nah, kemudian sisi dari persegi yang berhadapan sejajar yaitu ada sisi AB yang berhadapan dengan sisi CD dan ada sisi BC yang berhadapan dengan sisi AD. Nah, yang kedua, sifat dari persegi ini yaitu setiap sudut yang dimilikinya berbentuk siku-siku. Nah, jadi bangun datar persegi ini memiliki 4 sudut. Nah, sudutnya ini berbentuk siku-siku. Nah, kakak akan menyebutkan setiap sudut yang dimiliki dari persegi ini. Yang pertama ada sudut ABC. Nah, sudut ini membentuk sudut siku-siku. Yang kedua ada sudut BCD. Nah, yang ketiga ada sudut CDA. Dan yang keempat ada sudut DAB. Nah, totalnya ada 4 sudut. Dan semua sudutnya itu berbentuk siku-siku. Nah, bangun datar yang kedua ada persegi panjang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar persegi panjang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bangun datar persegi. Hanya saja memiliki beberapa perbedaan. Sifat dari bangun datar persegi panjang yang pertama yaitu setiap sisi yang berhadapan mempunyai ukuran sama panjang dan sejajar. Nah, yang kedua, bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 sudut. Nah, dan sudutnya itu berbentuk siku-siku. Selanjutnya, kita akan masuk ke bangun datar yang ketiga. Bangun datar yang ketiga ini yaitu ada segitiga. Nah, apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar segitiga? Yang pertama, bangun datar segitiga ini memiliki 3 buah titik sudut. Yang kedua, bangun datar segitiga ini memiliki 3 buah sisi. Nah, adik-adik, di ruangan kakak ini sekarang terdapat beberapa bangun datar yang berserakan. Kira-kira adik-adik mau bantuin kakak untuk membereskannya tidak? Mau, Kak. Oke, sekarang kita akan membereskannya. Nah, adik-adik, biar lebih teratur, kita akan merapikan bangun datar yang berserakan itu berdasarkan dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang pertama, kita akan masukkan ke kotak yang warna biru
yaitu bangun datar yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, yang memiliki 4 buah sisi yang berukuran sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 buah sudut yang berbentuk siku-siku. Nah, kira-kira mana saja ya bangun datar yang memiliki sifat-sifat seperti itu? 1, 3, 5. Ya, betul. Ada bangun datar yang bernomor 1, bangun datar yang bernomor 3, dan bangun datar yang bernomor 5. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan merapikan bangun datar yang selanjutnya dan akan memasukkannya ke kotak yang berwarna kuning. Sekarang kita akan merapikan bangun datar yang selanjutnya yang memiliki sifat sebagai berikut. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merapikan bangun datar yang kedua. Kita akan merapikan bangun datar ini berdasarkan sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, bangun datar ini yaitu memiliki sisi-sisi yang berhadapan dan mempunyai ukuran yang sama panjang dan sejajar. Nah, sifatnya yang kedua yaitu memiliki 4 sudut dan sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, kira-kira bangun datar yang mana ya yang memiliki sifat-sifat yang tadi kakak sebutkan? 2, 7, 9. Ya, betul. Yaitu ada bangun datar nomor 2, nomor 7, dan nomor 9. Nah, selanjutnya bangun datar yang akan kita rapikan dan kita masukkan ke kotak yang berwarna hijau, yaitu bangun datar yang memiliki sifat berdasarkan berikut. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi dan memiliki 3 buah sudut. Kira-kira bangun datar nomor berapa ya yang memiliki sifat-sifat yang barusan kakak sebutkan? 4, 6, 8. Ya, betul. Yaitu bangun datar nomor 4, bangun datar nomor 6, dan bangun datar nomor 8. Kalian semua hebat! Oke adik-adik, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga ilmu dan pembelajaran yang kakak dan teman-teman kakak lainnya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kalian jangan lupa untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jangan lelah dalam mencari ilmu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.